yayasan. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan beserta pengurus dan penyelenggara SDI Tahfiz Ananda Mandiri. Kepada yang terhormat Ayah Bunda Wali Santri SDI Ananda Mandiri. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cukup redup ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah silaturahmi dalam rangka parenting dan penerimaan rapor. Ayah bunda yang berbahagia, pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya tentunya, ayah bunda tentunya bahagia sekali karena di pagi ini ayah bunda akan menerima hasil pembelajaran putra putri atau anak-anak kita selama 1 tahun pelajaran 2024-25. Tentunya kita akan segera menanti-nantikan apa hasil laporan selama 1 tahun, yaitu berupa laporan penerimaan rapor yang sebentar lagi akan diterimakan oleh ayah bunda. Ucapkan untuk Pak ayah telah membantu tentunya sekolah lebih bagus kalau ada sama antara pihak sekolah, yayasan, dan termasuk juga ayah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tadinya di kelas 1 akan meningkat ke jenjang berikutnya, yaitu di kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Pada tahun ini insya Allah akan ada anak-anak yang sudah belajar di kelas 5. Oleh karena itu, untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5 tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Seperti tahun ini kemarin baru saja anak-anak mengikuti lomba yang bisa diikuti baru 2 jenis mata, yaitu seni tari dan pantomim. Sebenarnya untuk lomba-lombanya banyak sekali. Nanti masih ada kesempatan untuk berikutnya, insya Allah ada lomba MAPSI dan lomba OSN, yaitu pembelajaran matematika dan IPA IPS. Jadi matematika barangkali ada putra putri bapak dan ibu ada yang bakat atau sudah ikut privat di Jarimatika atau di tempat-tempat lain, kursus-kursus yang lain, boleh mendaftarkan diri. Dan sebentar lagi juga kami ingin mencoba melatih putra putri bapak dan ibu untuk mengikuti lomba olimpiade juga di tempat lain, bukan dinas tetapi umum ya. Seperti kemarin juga mengikuti di lomba di Mall Jogja, Tahfiz Quran ya. Kemudian ini nanti ada lomba matematika juga. Tapi kalau nanti kita lihat putra putri bapak dan ibu belum ada yang mampu, karena materinya itu tidak hanya materi yang mudah-mudah, tetapi merupakan olimpiade sehingga materinya sudah cukup lumayan tinggi. Materinya dari kelas 4, 5, dan 6, padahal kita baru anak-anaknya baru kelas 4 ya. Tapi mencoba melatih mental putra putri bapak dan ibu semua. Perlu disampaikan di sini ada beberapa jenis mata lomba yang perlu dipersiapkan untuk kedepannya. Mohon maaf saya ngetek karena banyak sekali jenis mata lombanya. Kalau kemarin yang sudah dilaksanakan yaitu LSN 3N, yaitu tentang gambar ekspresi, menyanyi solo. Kemarin juga kami mengajukan tetapi belum bisa mendapatkan penghargaan. Kemudian di sini ada juga seni kriya, yaitu kerajinan tangan. Kami belum mengajukan karena anak-anak belum nampak ada yang minat ya. Kelas 4
Yang lainnya yang maju itu kelas 5, kelas 6 juga sedikit. Kemudian ada mendongeng, menulis cerita, pantomim, kreasi. Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan juara juga, walaupun masih juara harapan karena pertama kali kita tampil. Juara harapan berarti tahun berikutnya ada harapan untuk menang, begitu ya Ayah Bunda? Mohon doanya mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Berikutnya yaitu lomba O2SN, yaitu tentang atletik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, karate, dan senam. Kebetulan ini kemarin kami tidak mengikuti, sebenarnya ada yang ikut karate kalau tidak salah, apa pencaksilat ya. Tapi mohon maaf informasinya terlambat sehingga kami belum bisa mengajukan. Ini yang sudah terlewat 2, tinggal ya berikutnya yaitu lomba OSN yang matematika. Ya, mudah-mudahan ada di antara putra putri Bapak dan Ibu yang senang, terutama senang dulu dengan matematika. Ada tidak Bapak Ibu? Ada? Siapa di antara putra putri Bapak yang senang matematika? Karena kadang-kadang matematika itu anak-anak males gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Mudah-mudahan di SD ITN Nanda Mandiri ini tidak ada yang males dengan matematika karena lombanya, olimpiadanya itu setiap tahun ada. Kemudian ada yang suka dengan IPA, IPS. Nah ini sejak dari kelas 4 nilai rata-ratanya minimal 7,5 untuk IPA, IPS, dan matematika. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada yang mengikuti. Lomba berikutnya yaitu MAPSI. Ini yang paling banyak nih. Untuk MAPSI itu lombanya banyak sekali. Di antaranya lomba wudhu, kemudian lomba sholat, lomba adzan dan iqomah, tilawah Al-Quran, hafidz Quran, kaligrafi, seni khot Al-Quran, hitobah, mocopat Islam, kemudian keterampilan komputer, lomba cerita Islam, dan lomba seni musik rebana. Ini yang nanti insya Allah sekitar bulan Agustus September itu lombanya akan dilaksanakan. Mudah-mudahan di antara putra-putri kita ada yang bisa mewakili dan bisa juga menjadi sang juara. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya untuk kegiatan selanjutnya bulan Agustus sebenarnya juga ada kegiatan untuk anak didik kita sedikit dan kebanyakan harusnya putra dan putri. Putra dan putri kalau kita tidak memenuhi mungkin nanti yang akan diajukan anak-anak putra untuk mengikuti tema. Barangkali nanti anak-anak bisa mengikuti dan bisa jadi minimal kita itu tampil di kecamatan. Oh ternyata ada SD Ananda Mandiri ya. SD Tapis Ananda Mandiri, biar kita juga dikenal walaupun kita belum bisa jadi sang juara, tapi kita selalu berdoa mudah-mudahan putra putri kita bisa menjadi sang juara. Kemudian tak lupa kami juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu dan minta tolong kepada Bapak dan Ibu kerjasamanya, yaitu tentang kedisiplinan putra putri. Kadang-kadang putra putri kita itu sering datang terlambat. Anak-anak sudah selesai baru datang. Padahal yang namanya sholat duha itu adalah merupakan pelajaran sekolah yang harus diikuti, sehingga anak-anak nanti kalau ke depan sudah terbiasa sholat duha tanpa diperintah oleh Bapak dan Ibu semua. Dan mendoakan kita semua karena di sana ada amalannya, ada doa-doanya dan sebagainya. Sekali kadang-kadang yang terlambat juga saya tanya, kenapa terlambat?
Ada yang menjawab jalannya macet, kadang kesiangan, bangunnya kesiangan. Inilah yang bangunnya kesiangan yang saya lihat ini. Karena ternyata kalau misalkan kita bisa mengarahkan, insya Allah anak itu tidak akan terlambat kalau bangunnya pagi. Memang untuk membangunkan anak-anak kadang kesulitan, ya? Kesulitan. Saya memaklumi, tetapi diupayakan. Ada yang dekat rumahnya juga terlambat. Setelah saya tanya, kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Lagi saya tanya, bangunnya kesiangan. Kalau yang terlambat dan kadang saya memaklumi juga, mungkin jalannya macet, kita kan nggak bisa nyelip dan sebagainya, gitu. Tetapi diupayakan kalau biasa jam segitu itu macet, berarti biar tidak kena macet, berapa kira-kira saya harus berangkat sehingga anak-anak itu tidak terlambat. Sering sudah sholat duha baru datang, nanti sholat duha sendiri begitu. Juga tidak lupa saya minta bantuan kerjasamanya kepada ayah bunda untuk anak-anak yang hafalan kadang-kadang di sekolahan itu hafalan hanya beberapa jam. Nah, nanti di rumah ditanyakan, kamu hari ini hafalan apa? Dicoba, ayah bunda mencoba hafalannya sudah bisa apa belum, karena nanti ada ujiannya. Ya, ada ujiannya bagi anak-anak yang sudah mampu, yang sudah bisa, nanti bisa mengikuti ujian, ya, mengikuti ujian dan ada kategorinya, ini lulus atau tidak, mampu atau tidak. Mungkin putra ada yang tidak diikutkan, kenapa kok anak saya nggak ikut ujian? Berarti putra putri bapak yang belum ikut ujian, belum mampu mengikuti ujian, belum selesai hafalannya, belum hafal sekali. Bahkan ada yang kemarin ikut ujian, diperkirakan sama ustadz-ustadzahnya itu sudah bisa, tetapi ternyata setelah ujian mungkin grogi atau bagaimana dia tidak bisa, yang akhirnya sampai sakit gitu, okay? Kasihan sekali. Mudah-mudahan nanti untuk yang lain tidak seperti itu. Jadi yang ujian itu yang betul-betul sudah mampu begitu, nggih. Jadi nanti kalau misalkan ada ujian secara tertutup, kok anak saya nggak diikutkan, padahal anak saya sudah pinter. Ternyata tadi saya informasikan anak yang pinter saja pada saat ujian yang tidak lolos begitu. Karena ujiannya juga tidak hanya satu orang guru, beberapa orang itu. Juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ustadz dan ustadzah yang telah membimbing putra putri kita selama 1 tahun ini dengan tekun, dengan sabar, sehingga anak-anak bisa mencapai pendidikan dalam waktu 1 tahun ini dengan baik. Mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan yang lain anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik. Dan ini satu lagi, kadang anak-anak itu habis sholat atau mau masuk kelas yang masih belum tertib menaruh sandal dan sepatu. Kadang sandal yang satu di sini, yang satu di bawah masjid, yang satu di sini, yang satu di kamar mandi, misalkan seperti itu. Jadi berserakan. Tapi anak-anak itu kadang saya tanya, ini sandal siapa? Gak ada yang mengakui. Itu nanti insya Allah mulai tahun pelajaran baru ini anak-anak sandalnya diseragamkan. Misalkan kelas 1 sandal swallow capit, sandal capit warna merah. Misal kelas 2 warnanya apa, sehingga nanti kalau ada sandal yang berserakan, insya Allah saya bisa melihat, oh ini sandalnya kelas 1, ini sandalnya kelas 2, sandalnya kelas 3 dan seterusnya. Melatih anak-anak untuk belajar tertib, disiplin, ya. Kita belajar seperti itu. Barangkali ada usul saran dari ayah bunda, silakan disampaikan ke wali kelas atau kepada saya. Ya, saya juga di sini setiap hari ada. Ya. Silakan kalau ada sesuatu bisa disampaikan. Kita antara orang tua murid dengan wali kelas, dengan sekolah harus selalu komunikasi demi kemajuan putra putri kita. Misal
putranya dengan di rumah ini kok malas banget belajarnya atau nggak mau mengerjakan PR dan sebagainya, disampaikan kepada guru kelasnya, wali kelasnya. Nanti mungkin wali kelas bisa nasihati, kalau wali kelas tidak bisa, insya Allah saya siap. Kebetulan saya juga makan dulu Bapak dan Ibu. Saya dulu diangkat jadi guru tahun 81, jadi sudah cukup senior usianya, bukan tua tapi senior. Saya usianya sudah 63, jadi saya sudah pensiun, tapi masih dimanfaatkan oleh yayasan. Alhamdulillah mempercayakan pada diri saya untuk membantu memantau putra putri Bapak dan Ibu semua. Jadi saya sudah cukup lama, sudah 3 tahun pensiun. Baru kemarin kira-kira 3 bulan ini saya melaksanakan tugas di sini. Jadi saya mohon sekali lagi kerjasama antara orang tua murid, pihak sekolah dan yayasan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ayah bunda mungkin sudah disampaikan wali kelasnya, itu mulai bulan depan kalau tidak salah, itu pembayarannya melalui online ya, melalui Bank Ananda Mandiri. Mungkin sudah disampaikan ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan di sekolah, bagaimana barangkali ada yang merasa kesulitan, silakan ditanyakan di sekolah pada Uskulfa bisa atau pada guru-guru yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda semua. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya, karena kalau terlalu panjang lebar nanti Bapak Ibu bosan, anak-anak juga masih banyak penampilan kreasi anak-anak kita. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.